dalam proses bekerja selama 4 tahun ini mungkin kita ada ups and down-nya. Kadang kita mungkin ada kesulitan terbesar gak selama di Taiwan? Ya kalau kesulitan pasti ada ya, 4 tahun bukan waktu yang sebentar, cukup lama. Ada, apalagi kalau masalah berat dengan majikan belum pernah, alhamdulillah itu belum pernah. Mungkin saya pernah, ya itu tadi, kita menjaga orang tua tahu sendiri kalau orang tua yang sudah lebih dari umur, kayak yang saya jaga hari itu yang pertama 96 tahun. Nah itu saya jaga dia selama 2 tahun, dan dia yang terakhir itu dia sakit parah, sudah mulai sakit parah karena dia ada jantung ya. Ya karena yang pasti dokter bilang itu penyakit tua lah ya, jadi dokter pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nah di situ ya yang menurut saya yang ngebuat saya benar-benar down di saat saya kehilangan dia. Selama 2 tahun kita bersama, tidur bersama, satu kamar, pagi kita bangun bareng, ini bareng, itu bareng, jadi ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang begitu. Dan ada lagi selama bekerja di sini 4 tahun, saya sudah dua kali kehilangan orang yang tercinta. Dan belum lama ini ama yang kamu jagain ya? Yang pertama itu ama yang saya jaga begitu. Dan yang kedua itu privasi suami saya sendiri. Dan dimana akhir ini tahu sendiri kita ada COVID ya, dan kita nggak bisa kemana-mana, pulang ke Indo pun nggak bisa, kesini pun nggak bisa. Jadi ya ini yang ngebuat kendala, bener-bener nggak bisa bergerak kemana-mana. Ya hanya apa ya? Ya kita merasakan kesedihan di sini, tapi kita harus kuat, itu aja. Karena kita ada tujuan begitu. Ya itu tadi, ya yang saya rasakan kesedihan yang terberat itu di saat kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Jadi boleh tahu nggak itu dengan cara apa kamu melewati kesulitan ini ya? Mungkin orang yang kita cintai itu udah ke alam yang lain. Kalau untuk setakat ini, selama ini saya mungkin lebih ke spiritual ya, menguatkan iman itu aja. Saya mungkin kalau sedih ya karena saya muslim, mungkin saya lebih ke doa, saya lebih ke sembahyang, minta untuk dikuatkan iman begitu. Mungkin ya saya ada satu kawan yang mungkin kita bisa sharing begitu, saya sharing ke dia gitu aja. Ya lebih kita biasanya kalau ada masalah kita inginnya didengar ya. Nah mungkin ya itu tadi, saya mungkin cerita ke dia, curhat ke dia untuk meminta suatu dukungan lah, support. Kalau kita down, kita mesti yang kita butuhkan itu support. Nah itu tadi, mungkin lebih ke situ. Tapi jujur ya, selama COVID ini juga saya mengalami orang yang dicintai itu meninggal. Jadi saya sangat bisa perasaannya itu kayaknya agak sama ya. Apalagi untuk teman-teman imigran yang lain pasti juga sama dan selama 2 tahun ini ya, kehilangan orang yang kita cintai, ataupun kita sangat khawatir ya karena COVID di Indo juga agak nggak kayak di Taiwan ya. Di Taiwan tidak terkontrol, tidak terkontrol ya. Jadi mungkin bisa khawatir keluarga di Indo kalau tiba-tiba kena COVID atau di mana itu mereka mau di mana, kita juga susah ya, kita kan ada pekerjaan di sini. Betul sekali. Mau balik ke Indo juga agak susah. Nggak bisa, betul. Ya, kalau untuk pengalaman COVID kemarin sama seperti itu. Di saat itu untuk tahun pertama mungkin kita sedikit nyantai ya, sedikit agak tenang. Iya, karena Indo bebas dari COVID. Di sini di mana-mana terserang kita terbebas dari COVID. Setelah yang tahun terakhir ini memang benar-benar bikin down. Karena benar-benar merasakan di saat terserang, saat tempat kita diserang dengan COVID, dan di mana-mana sudah gejala, dan bahkan meninggal. Di saat itu pernah ada kejadian 1 hari di desa saya meninggal langsung 6 orang sekaligus. Nah itu yang benar-benar ngebuat down. Saya sendiri sebenarnya down, tapi saya juga harus meyakinkan keluarga. Saya bilang jangan terlalu dipikir. Nyampe saya sendiri beli vitamin ini. Saya pun harus yang tadinya memberikan transfer uang, misalnya jatah mereka segini, karena
kebanyakan yang kita ada keperluan banyak yang harus kita beli itu tadi, kamu beli vitamin ini cepat beli untuk mempertahankan diri lah, begitu kesehatan lah ini itu. Nah jadi saya pun support mereka begitu, jangan khawatir, semua pasti akan baik-baik aja. Yang penting kamu orang jaga kesehatan, nggak perlu mikirin orang. Kalau mereka yang sudah pergi itu mereka jalan mereka. Kita yang masih sehat kita harus jaga. Karena sebenarnya itu juga yang mengganggu kita jadi down itu karena pikiran kita terlalu memikirkan yang orang tadi yang sudah pergi tadi, jadi kita ngerasa down, bikin kesehatan kita down. Jadi sebenarnya nggak sakit jadi sakit karena pikiran sendiri. Nah itu tadi saya juga saling menguatkan lah. Lain di posisi kita di sini kita sedikit sedikit nyaman, sedikit aman. Tahu sendiri Taiwan dia sangat baik ya, sangat bagus sekali untuk menangani COVID. Jadi mungkin tidak perlu harus bekerja keras untuk mempertahankan kekuatan kita ya di sini. Jadi dalam bidang finansial selama COVID ini di keluarga di Indo kamu finansialnya masih lancar nggak atau? Itu tadi poinnya. Bersyukurnya saya di saat COVID saya berada di sini. Kalau saya tidak di sini saya nggak tahu saya akan bagaimana di Indo. Karena tahu sendiri ya, seperti yang saya bicarakan tadi, 1 hari bekerja habis untuk 1 hari makan. Nah, jadi kalau misalnya di saat pandemik ini kita tidak bekerja, yang pasti ya begitu tadi, kebanyakan kasus kamu lockdown, kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh kerja, terus kita mau makan apa? Kita sakit bukan karenanya COVID, sakit karena kita nggak makan, itu tadi. Nah jadi bersyukurnya saya di saat COVID saya bisa support finansial di rumah, saya bisa oke, kamu orang nggak usah bekerja, semua nggak usah kerja, cukup di rumah, cukup nunggu kiriman dari saya. Karena saya juga khawatir kalau mereka sakit, mungkin yang tadinya mungkin jatah sekian nggak cukup untuk berobat kan ya. Nah itu lebih baik saya kurung mereka, kamu udah diam di rumah aja. Yang penting tunggu tiap bulan kiriman dari saya. Itu bersyukurnya saya di sini di saat pandemi begitu. Keuntungan kita lah mungkin. Iya. Jadi selama pengalamannya tadi kayak tadi kita udah sharing ya, mungkin ada pengalaman buruk selama di Taiwan ataupun ketemu kesulitan yang agak besar. Jadi dalam proses ini ada gak teman-teman dari Indo ataupun teman-teman kamu yang dikenal di Taiwan itu bisa memberi kamu motivasi ataupun bisa kasih semangat lah? Kalau untuk setakat ini dari yang sebelumnya ya saya nggak pernah mengalami masalah besar ya, nggak pernah mengalami. Hanya hari itu di majikan yang dulu yang pertama saya kehilangan nenek, oke lah kita masih bisa mengontrol emosi, mengontrol mental kita sedikit, oke. Mungkin sedih, oke kita kehilangan 1 minggu karena ya berbeda lah dengan keluarga sendiri gitu. Dan yang lebih terberatnya ya itu tadi kemarin, itu yang saya kehilangan suami saya. Nah itu hal yang sangat terberat karena berbarengan dengan COVID, dimana kita nggak bisa pulang. Kalau pulang kita nggak bisa kembali ke sini. Dan kalau sudah seperti ini juga, misal kita pulang nih, kita nggak bisa berbuat apa-apa, finansial kita juga siapa, kita mau kerja di mana, mungkin itu yang bikin saya pertimbangkan. Dan bersyukurnya saya, di saat saya down, saya ngerasa nggak ada siapa-siapa. Bukan semua orang kalau kita datang, kita mau sharing, mereka mau dengar. Bukan semua orang bisa menerima keluh kesah kita. Dan beruntungnya saya kemarin ada satu pihak KF ini, di mana dia masih di Indo, yang di saat saya benar-benar nggak ada orang untuk sharing, nggak ada, dia datang. Lisa, bagaimana keadaan kamu? Begini. Akhirnya saya cerita apa yang saya keluh kesahkan, semua saya cerita, nggak apa-apa, kamu sharing semua. Oh oke. Inilah di balik yang saya merasa kayak nggak ada orang yang peduli, ternyata masih ada orang yang menawarkan hati mereka untuk meminta kita bersharing keluh kesah kita. Jadi lebih banyak kamu dengan cara apa ya untuk melewati mungkin kesulitan ataupun kesedihan? Kalau untuk sehari-hari mungkin ya saya menghibur diri lah begitu, belajar untuk menghibur diri sendiri, ya apa yang kita sukai. Di saat kita down pasti kita pengennya sedikit relax, fokus untuk diri sendiri ya begitu. Mungkin kalau di hari-hari biasa mungkin bosen, nggak ada kerjaan lah ini itu,
hanya kesana kesini yang nggak ada kerjaan, mungkin itu bosen. Ya memang benar bosen. Tapi di saat kita down, kalau di saat itu memang itu saat yang kita butuhkan untuk menyendiri, mungkin untuk lebih ke ngerileks diri sendiri begitu. Jadi saya lebih ke mencari kesibukan apa yang saya sukai gitu. Kayak saya suka masak, oh iya, saya mungkin menyibukkan, oh ya saya mau bikin ini. Jadi seperti saya suka musik, oh iya saya dengar musik sambil memasak begini begitu. Nah kayak seperti ini, kayak sekarang saya sudah belum lama ini saya juga ikut les di KFI ya. Nah itu beruntungnya saya sedikit ada kesibukan yang lebih. Kalau malam tuh masih ngerjain PR loh. Nah itu ngebuat saya kayak oke. Jadi kita nggak ada satu pikiran yang kita untuk fokus, oh ya belajar ini, oh ya karena saya ikut Mandarin ya, oh ya saya tiap hari tulis lah Mandarin. Oke. Sekarang lebih ada kesibukan yang positif menurut saya begitu. Berarti menurut kamu pas kita lagi ada pengalaman yang buruk, mungkin mencari ke hobi yang kira-kira bisa buat kita senang gitu. Kayak ya itu tadi, saya hobinya masak, oh iya lebih ke kita masak lah begini, kita cari apalah, cari suatu oh ya ini menu ya itu tadi, kita sukanya ini lebih. Jadi jangan laju pasif ya. Kalau kita pasif, laju kita di saat kita down, kita pasif, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, itu tadi hanya fokus ke masalah ya, lebih fokus ke